Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti materi hari ini? Siap. Saya mau tes dulu nih, kita lakukan tepuk semangat ya. Saya kasih contoh dulu ya. Oke, maaf ya Bu, cuma bisa dengerin. Oke, nggak masalah. Tepuk semangat. Semangat. Seperti itu ya teman-teman ya. Bisa kira-kira ya? Oke, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Makasih, Terima kasih teman-teman. Baik, sebelum kita mulai saya mau kasih pantun dulu nih ya. Belajar dengan guru matematika. Setelah itu pulang ke rumah. Sebelum acara dibuka, mari bersama ucapkan bismillah. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih teman-teman. Saya melihat teman-teman dan kakak-kakak saja ya. Baik teman-teman, untuk materi hari ini yaitu statistika yang akan dipandu oleh Bapak Muhammad Arif Firmansyah. Nah, sebelum mulai saya mau membacakan profil singkat dari Bapak Ari ya, biar teman-teman kenal dulu nih. Karena tak kenal maka tak sayang, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, profil Bapak Muhammad Ari. Panggil lagi anti air. Tapi berarti kayak ini jadi. Nah, sebelumnya saya akan membacakan dulu profil Bapak Ari sebelum masuk ke peraturan di materi kali ini ya. Nah, nama lengkap Bapak Muhammad Arif Firmansyah, kemudian beliau ini adalah lulusan S1 Pendidikan Matematika UIN Jakarta dan S2-nya lulusan Pendidikan Matematika Universitas Negeri Jakarta. Beliau juga merupakan dosen di Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, kemudian beliau juga merupakan mentor Olimpiade siswa SMP dan beliau juga merupakan mentor bimbingan belajar untuk mahasiswa calon mahasiswa yang akan belajar di Turki. Seperti itu, teman-teman. Nah, baiklah, sebelum mulai saya akan bacakan dulu peraturannya, teman-teman ya. Yang pertama, harap tolong di-mute selama pembelajaran. Jangan lupa di-mute ya. Assalamualaikum. Kalau ada pertanyaan atau kebingungan, silakan raise hand. Kemudian atau bisa chat di kolom chat. Seperti itu ya. Baik, sebelum kita mulai langsung ke Pak Ari, saya punya satu pantun lagi nih teman-teman. Oke, air mata jatuh berderai karena menonton film Korea. Dikarenakan peserta sudah ramai, alangkah baiknya kita mulai saja. Baik, kepada Bapak Muhammad Ari Firmansyah MPD dipersilahkan. Cek apakah suara saya terdengar dengan jelas, kawan-kawan? Jelas, Pak. Oh, jelas. Oke. Piye kabare? Alhamdulillah sehat. Ya, penak zamanku toh. Sami. Kumaha damang? Penak kie. Damang kumaha damang? Sehat. Banyak. Ada Ramang. Ya, kita satu saudara ya. Ibu saya itu darahnya Jawa ya. Bapak saya dari Sumatera. Oke, jadi saya Nusantara banget lah ya. Kawan-kawan, have you breakfast or lunch? Oke. Breakfast finish. Alhamdulillah. Yes. Bahasa di sana itu bahasa Inggrisnya campur ya? Iya, kalau saya pakai bahasa Inggris. Inggris sama Kantonis. Saya pakai bahasa Inggris. Oke. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang statistika ya. Tujuannya adalah kita yang namanya bekerja itu ada tujuan, hidup ada tujuan, belajar pun ada tujuan. Tujuannya untuk apa ini? Untuk dapat sertifikat.
Bukan, tapi juga untuk ilmu ya, kawan-kawan ya, tidak hanya untuk sertifikat. Diharapkan dengan pembelajaran yang saya dampingi ini, kita tentunya terkhusus untuk kawan-kawan yang ada di Hong Kong, di luar negeri, di sana, di Brunei, dan sebagainya, mampu untuk meningkatkan kompetensinya. Jadi ketika nantinya ada tes masuk kerja atau tes sekolah lagi di sana dan sebagainya, ini akan mampu membantu kawan-kawan semua di sana ya. Oke. Jika sudah siap untuk belajar, mohon ketik angka 1. Ketik angka 1 di kolom chat. Oke. Saya pilih angka 1 karena kalian itu satu-satunya pahlawan, real pahlawan ya untuk Indonesia ya, pahlawan devisa ya. Ya mudah-mudahan itu mengalir berkahnya untuk kita semua. Sebelumnya kita berdoa dulu. Doa biasanya mimpin siapa ini? Boleh dipimpin oleh ini Mbak Indah, Konco, dan Riri ya. Sedang berdua ya. Biasa kalau berdua ini doanya lebih mantap. Mohon doanya, Bu. Saya panggilnya Mbak aja ya, pada masih muda-muda banget. Suaranya malah lirik banget sih. Uh, Bisa didengar dengan jelas Pak suaranya Pak? Oh panggil aja Mas. Saya masih muda. Jangan Pak, Mas. Oke Mas. Iya Mbak. Di ini aja di tolong doanya ya. Pimpin doa dulu ya Mbak ya. Mbak Indah. Iya Mbak Indah, tolong dipimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Untuk memulai pembelajaran, sebelum kita mulai belajar, kita buka dengan bacaan basmalah. Bacaan Al-Fatihah, Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya. Terima kasih. Iya, nah, silakan. kan gitu kalau saya dipanggil Mas, saya juga jadi semangat nih untuk berbaginya ya. Oke, kita berbagi aja sharing ya. Nah, saya share screen dulu. Oke, apakah sudah terlihat ya isi laptop saya? Jadi ketahuan. Saya akan materi yang kelihatan tapi kecil-kecil. Oke. Ini apakah sudah terlihat, Mbak? Gimana, kawan-kawan? Terlihat Pak Ari, terlihat. Oke, terlihat ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang statistik terlebih dahulu. Di sini ada kawan-kawan semua ada yang tahu tentang statistik? Apa sih statistik gunanya? Saya tanya ke Mbak Sri dulu. Mbak Sri, statistik itu gunanya untuk apa? Mbak Sri Nasiati Umaroh. Bentar. Ya nggak apa-apa, lama juga. Aku tungguin, lama juga. Ini lagi di pasar, lagi milih buah. Oh, ya udah yang lain. Kalau yang lain bantu. Iya. Ya. Beli yang banyak buahnya. Jadi statistik itu manfaatnya untuk menganalisis ya, membaca dan memprediksi data dari tabel atau diagram. Jadi dengan statistik kita bisa mampu untuk memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya, seperti itu ya sebenarnya. Nah, lanjut ya. Jadi yang pertama adalah kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk tabel. Jadi nanti datanya disusun dalam urutan baris dan kolom, gitu ya, dalam tabel. Itu yang pertama. Mohon nanti ketika
kawan-kawan ada kesulitan untuk memahami, boleh langsung dipotong saja pembicaraan saya ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian 3 macam penyajian data. Yang pertama ada tabel baris dan kolom. Kedua ada tabel distribusi frekuensi. Ketiga ada tabel kontingensi ya. Nah, mungkin dari sini agak sulit dimengerti, tapi nanti kita jalanin dulu aja ya. Nah, apakah terlihat dengan jelas? Ini, Mbak, gimana Mbak? Jelas, Pak. Terlihat. Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, Pak. ya, jadi tabel itu hanya untuk data yang punya satu kategori atau kelompok saja ya. Jadi di sini ada yang namanya datanya itu apa? Datanya tentang alat tulis ya. Datanya itu tentang alat tulis. Nah, ini yang saya bulet-bulet ini data alat tulis. Jenis alat tulis itu ada pen, ada pensil, ada penghapus, rautan, penggaris, tip X, stabilo. Jumlahnya ada 3, 2, 1, 1, 1. Ya, gitu dia. Nah, jumlah ini ada yang masih ingat? Disebut juga apa jumlah? Atau banyaknya ini pulpen, banyaknya pulpen ada 3, ada 2, ada 1 itu bisa kita sebut juga dengan frekuensi. Jadi disebut juga bisa kita sebut menjadi frekuensi gitu ya, atau F. Frekuensi. Nah, itu dia. Frekuensinya pulpen ada 3, pensil ada 2, penghapus ada 1. Itu dia ya, tabel baris dan kolom. Nah, lanjut ya. Kita lihat. Sampai sini aman penjelasan tentang tabel? Aman, Pak. Aman, Pak. Aman. Sambil nguping, sambil belanja saya. Iya, itu enak banget sambil belanja. Dingin ya di sana ya. Jangan panggil Pak, panggil Mas aja. Ya nggak apa-apa Iya, kalau Bapak soalnya juga. tua saya dari Bapak. Oh gitu. Masa sih tua ya? Nggak kelihatan ya. Mungkin karena happy terus ya, kita awet muda ya. Nah, kemudian ada namanya tabel distribusi frekuensi ya. Jadi didistribusikan, distribusikan itu kan dikelompokkan ya, dikelompok-kelompokkan. Jadi ini ada kelompoknya, ini kelompoknya rentang nilai 51 sampai 60, ini kelompoknya 6170, 7180, itu dia. Ini distribusinya didistribusikan. Jadi nilai antara 51 dan 60 itu ya, tapi 51-nya ikut ya, 60-nya juga ikut, itu ada 5. Ada 5. 6170-nya ada 5. Antara 71 hingga 80 ada 10. Gitu ya. Jadi ini biasanya kalau datanya cukup banyak, kita bikin namanya tabel distribusi frekuensi. Oke, sampai sini aman? Aman, ya. Pak. Aman. Ya, masih aman. Good. Nah, ada namanya tabel kontingensi yang lebih dari satu kategori kelompok. Jadi ini kategorinya lebih dari satu kelompok. Ini ada jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, gitu kan? Ada laki-laki, ada perempuan. Seperti itu, ini kontingensi. Jadi di kelas 7A itu kelas 7 itu SMP atau SMA ya? Gimana kawan-kawan? SMP ya? Iya. Di sini ada yang anaknya sudah SMP. Oke. Ini nanti juga bisa berguna ya untuk mengajarkan anaknya di rumah ya, atau adiknya. Nah, ini 7A laki-lakinya ada 13, perempuannya ada 17. Di 7B ada 13 laki-laki, perempuannya ada 16, kan gitu ya. Itu dia. Menurut jenis kelamin di situ ya. Jadi memang fitrahnya kelamin itu hanya ada 2 ya, nggak ada LGBT ya. Oke, good. Lanjut kontingensi.
Kemudian dalam bentuk diagram secara visual biasanya dari tabel yang telah dibuat. Jadi asalnya untuk membuat diagram itu dari tabel yang telah dibuat. Nah, ada 3 penyajian diagram. Ada diagram batang, gitu kan? Ada diagram batang, ada diagram garis, ada diagram lingkaran. Nah, sekarang kita cek apa itu maksud dan tujuannya bikin diagram-diagram ini. Diagram batang. Diagram batang perkembangan nilai objek dalam kurun waktu tertentu. Nah, gitu ya. Data yang variabelnya berbentuk kategori. Nah, jadi ini ceritanya ada nilai rata-rata ulangan matematik kelas 7 di SMP. Ini nilai 70 itu warnanya biru. Ada 3. Coba kita lihat ada 3 nggak nih yang 70 kita cek. Ini acuannya dari tabel ini ya, kawan-kawan ya. 70. Coba nih kita cek. 1, 70, 2, 3. Oke, emang ada 3 ya, 70 itu ya. Oke. Kalau yang nilainya 85 ada 9. Kita cek ya, random ya, kita ceknya ya. 85 ada 9. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu lagi di mana ya kawan-kawan ya? Ini di sini nyempil 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu dia. Jadi acuannya adalah data. Ya, diagram batang. Ini katanya itu yang kurun waktunya tertentu. Mungkin ini kurun waktunya adalah hanya ketika tes ulangan matematik. Nah, katakanlah itu di PAS atau PTS atau UN gitu ya. Itu dia, diagram batang. Kita lanjut. Ada diagram garis. Nah, ini contohnya umpamanya tukar rupiah terhadap dolar Hong Kong pada tahun 2020. Jadi ini tipenya itu berkesinambungan, kontinu. Jadi dia selalu, kalau kontinu itu selalu berkembang, ya, selalu berkembang, berjalan, ya. Jadi ini jalan antara Januari, Februari, sehingga kita bisa lihat ini kita dapat simpulkan kurs rupiah itu naik tertinggi pada bulan apa, Mbak Aisyah? Dari yang ini nih, dari diagram ini, diagram garis, Mbak Aisyah, bisa dengar saya? Ya, bentar. Ini di kurun waktu mana? Pada bulan apa gitu? Kurs rupiah itu sangat tinggi. Maret. Betul, Maret. Gitu ya, dari Maret. Ini dari apa namanya diagram garis bisa kita lihat ini bentuknya ya. Yang paling curamnya itu ketika di Maret dia curam gitu kan ya. Dan ini paling rendah ternyata di Januari ya, ketika kita lihat ini diagram garis. Kalau kita lihat di tabelnya ya memang ini di Januari paling rendah ini paling turun, paling naiknya itu adalah di Maret. Ini biasanya kalau ibu-ibu ini ngelihat garis-garis garis kita apa namanya ketika pengen jual emas ya atau beli emas nih. Emas itu paling apa namanya paling tinggi itu kapan sih kan gitu ya. Maka itu kita jual. Atau paling rendah kapan maka itu kita beli. Sampai sini ada pertanyaan? Aman? Aman. Makan nggak ada masalahnya. Pak, suaranya putus-putus, Pak. Sampai sekarang untuk baca diagram insya Allah bisa Pak, bisa Mas, beres. Ya beres. Oke, good. Nah, Untuk kita baca lanjut. diagram yang balok sama pakai diagram garis, oke. Alhamdulillah. Beres. Beres. Nah, sekarang kita ukuran sepatu ya. Tentang ukuran sepatu menggunakan gambar diagram lingkaran, gitu kan? Nah, Suaranya kita lihat. Cek apakah suara saya jelas?
Cek. Saya jelas, Pak. Saya jelas, sangat jelas. Ya, terima kasih ya Mbak ya. Lingkaran itu, satu lingkaran itu definisinya adalah berapa derajat? 360 derajat. Jadi kalau full itu 360 derajat. Gitu kan? Nah, kalau suatu kelompok dikatakan full itu kalau dalam bentuk persen adalah 100% ya. Kita convertnya itu ke situ ya. Kita bikin jembatannya. Berarti kita bisa simpulkan bahwa 360 derajat itu satu lingkaran penuh itu ketika kelompoknya itu banyaknya adalah 100%. Nah, sekarang kita perhatikan ukuran sepatunya 33, frekuensinya 2 ya. Nah, persentasenya itu kan F dibagi total. F itu frekuensinya ukuran sepatu 33 ya. Totalnya adalah 24. Total itu adalah didapat dari jumlah seluruh frekuensi. Kan ini frekuensinya ada 2, ada 4, ada 2 lagi. Nah, kita lihat back ke yang sebelumnya ya. Kita lihat. Ini kan 2 tambah 4 tambah ini. Kita jumlahkan ya. Benar nggak 24? Ini 6. 2 tambah 4, 6. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 2, 11. 11 tambah 6, 17. 17 tambah 4, 21. 21 tambah 3, 24. Oke, betul ya. Ini total 24. Yaitu merepresentasikan atau menggambarkan 24 itu adalah 100%. Gitu kan? Atau bisa kita sebut juga 24 itu adalah semuanya, semua lingkaran penuh, yaitu 360 derajat. Kan gitu ya. Nah, ya. Kemudian cek. Sehingga ukuran sepatu 33 ini kan 2 dibagi 24, 2/24 dikali totalnya, yaitu 360 derajat, sama dengan 30 derajat. Oke, sampai sini ukuran 33 yaitu 30 derajat. Ada pertanyaan? Aman? Ini kan 30 derajat nih. Kita menggunakan busur ya biasanya. Aman ya? Yang ini. Sekarang yang ukuran 34 ada 4/24 dikali 360. Kan ini kalau ada bagi, ada kali, itu yang paling mudah kan dibagi dulu ya. 2 dibagi 24, itu kan kita bisa coret ya. 1/12, berarti 36 dibagi 12. Gitu kan. 36 dibagi 12, 60 hasilnya. Coba cek apakah benar yang punya ini lagi megang kalkulator atau semacamnya alat tulis. Benar nggak sih itu? Kita cek juga nih. 36 kayaknya meragukan ya, 360 itu dibagi 12. (60). Coba ayo, saya pengen ngetes ini 30 fokusnya. Bapak. Ya, ini benar 360 dibagi 12 itu hasilnya 60. Bukan. Nah, hasilnya berapa? Bukan 30. Iya, 30. Kita lihat yang ini ya. 30 derajat bukan 60. Berarti hasilnya 30. Oke, good. Sampai sini aman? Ada masalah? Aman, Bapak. Aman. Alhamdulillah paham. Alhamdulillah bisa ya yang ini ya. Oke. Kalau gitu kita lanjut slide selanjutnya. Nah, materi selesai. Katanya materi pertama selesai. Selanjutnya ya kita next ya.
Nah, sekarang memahami dan menentukan ukuran pemusatan data. Ini mean itu kita sebut juga bahasa Indonesianya adalah rata-rata ya. Rata-rata. Median itu adalah nilai tengah. Nilai tengah. Modus itu bukan modal dusta, bukan ya. Modus ini adalah nilai yang paling banyak muncul. Jadi dia eksis ya. Paling banyak hadir gitu, paling banyak muncul. Jadi min itu adalah rata-rata, median nilai tengah-tengahnya, modus paling banyak muncul. Disebut ukuran pemusatan data karena min, median dan modus itu selalu karakternya adalah di pusat data, yaitu di pusat. Jadi kayak semacam jadi acuan, patokan gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat selanjutnya ya, materi selanjutnya ini menghitung rata-rata ya. Jadi perbandingan nilai dengan banyaknya ya, jumlah dan banyaknya. Kalau jumlah itu kita tambah, kita hitung. Kalau banyak itu nggak dihitung, ya kan? Kita urutkan ada berapa nih banyaknya, ya kan gitu. Jadi jumlah dibagi banyak itu adalah rata-rata, menghitung rata-rata data tunggal. Ya, data tunggal itu yang datanya tidak dikelompokkan. Ya, sambil jalan ya kita lihat. Nah, contoh nilai ulangan 5 siswa kelas 10, berarti SMA ya. Hitung rata-ratanya. Jadi rata-ratanya adalah banyaknya data, ada 5. Kemudian jumlahnya itu jumlah datanya 8 tambah 5 tambah 7 tambah 10 tambah 5. Itu 35 dibagi 5, 7. Jadi rataannya atau min kita sebut itu ada 7. Sampai sini aman? Aman, Pak. Aman, good. Karena kita suka dengan keamanan ya, jadi aman. Sekarang median. Datum. Datum itu data ya, data yang berada di tengah-tengah. Data. Dengan catatan diurutkan. Nah, jadi diurut itu bukan pijit ya. Jangan dipijit. Tapi diurutkan dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Diurutkan dulu. Jadi dia haruslah rapi, dirapikan dulu datanya. Nah, kan ini kan tidak rapi ya, 12, 11, 7, 8 ini tidak rapi, maka dirapikan. Di sini itu dari yang terkecil 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mediannya 9,5. Kenapa? Karena ini nilai yang ada di tengah. Di tengah. Jadi tengah itu adalah kayak semacam keadilan gitu ya. Di sini ada 4. Oke. Di kiri ada 4, di kanan ada 4. Dia tengah-tengahnya 9 dengan 10, yaitu setengah. X4 itu adalah data keempat. Ya, data keempat kan 9, data ke-5-nya 10. Berarti mediannya atau kita tulis ME sama dengan setengah 9 ditambah 10, gitu ya. Setengah dari 19. Ya, 9,5 gitu ya. Sampai sini apa ada pertanyaan? Sejauh ini? Aman? Aman. Oke, good. Nah, kita lihat. Kawan-kawan, ini sambil belajar, boleh sambil ngemil atau minum ya, untuk jaga energinya supaya tidak lekas letih ya dalam belajar ini ya. Kalau modus, nilai yang punya frekuensi tertinggi atau yang paling sering muncul, dia paling eksis itu modus. Ini 6 modusnya. Ada data 3, 4, 5. Bisa jadi ini suatu nilai mata pelajaran tertentu ya, nilainya 3, 4, 5, 6. Oke. Kita lihat 6 itu ada 3 kan? Nah, karena paling munculnya itu 3, ada 3, yang lainnya hanya 2, 7 ada 2, 5 ada 2, ya makanya 6.
Nah, modus juga nggak cuma satu nilai ternyata. Tapi kalau misalnya ada lebih dari nilai dan itu paling banyak, boleh. Ini kayak 7 nih. Angka 7 dan angka 8 ternyata nilainya 2 kali muncul. 8 ada 2 kali, 7 ada 2 kali kan. Maka 7 dan 8. Itu modus. Di situ. Itu modus paling mudah ya, saya kira ya. Itu cari aja, itu angka paling banyak muncul itu berapa. Itu modus. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Baik, bagi teman-teman atau kakak-kakak yang punya unek-unek nih mengenai statistika yang sudah disampaikan oleh Mas Ari tadi, silahkan raise hand atau silahkan ketik di kolom chat. Silahkan, ada Kakak Indah ya, Kakak Indah silahkan. Ya, boleh Mbak Indah, langsung disampaikan saja. Mungkin saya kasih ini lagi ya, apa namanya, pemicu ya, supaya kita tahu ini soalnya modelnya apa sih, kan gitu ya. Nanti ketika ada tes statistik atau kita ingin upgrade gitu tentang keilmuan statistik, saya akan berikan ya contoh soalnya. Nah. Oke, apakah sudah terlihat yang ini? Nah. Ya, boleh Mbak Indah dan Mbak Rilis. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang ingin disampaikan? Tolong Silakan Kakak Indah. Kakak Indah suaranya sepertinya kurang jelas, Kakak Indah. Ya, boleh. Kita tanya jawab. Di sini ada soal. Jawab, Pak. Iya, Mbak Indah. Modusnya 67. Ya, modusnya 67. Oke. Kenapa 67? Karena sering keluar. Itu 3 kali. 1, 2. Ini kehalang ya. Halo. Kita. Bisa kedengaran nggak? Ada 3 ya. Jadi ini modusnya 67. 3 kali muncul. Tes. Ya, Kakak Indah. Ada pertanyaan dari Kakak Indah? Maaf ini apa? Suara terganggu ini. Nah, ya tadi tidak terdengar Kakak, sekarang sudah terdengar jelas kok. Ya, silahkan Kakak Indah. Pantesan saya dari tadi ngomong kok apa nggak ada respon dari Oh Masnya. iya, karena suaranya tidak terdengar Kakak, mohon maaf ya. Baik, sekarang sudah jelas suaranya. Silahkan Kakak Indah jika ada pertanyaan. Tadi sepertinya udah jawab ya. Gini, yang saya maksud itu tadi untuk median atau nilai tengah itu apa itu tengah dari urutannya itu ya, bukan jumlah frekuensinya. Iya, betul. Dari urutannya itu nilai tengah. Oke, kita coba ya kerjakan yang ini ya, nomor 1 ini kita bikin mediannya, kita cari mediannya. Kalau modusnya kan kita tahu 67 ya, sudah mudah ya kalau modus ya. Modus 67. Sekarang kita median. Boleh bantu kita urutkan, diurut ya, dipijit ya. Dari yang terkecil yang mana dulu? 55 ya? 55. Terus? 62. 64. 67. 67 ini 2 kali. Terus 71. Oke. 71.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 71 Kurang kurang ya? 1. 2 kali Oh, 71-nya. Oke. Nah, 67. sekarang ini ada 9. Ada 9. Nah, ada 9 ini kita lihat yang paling tengahnya mana. Coba ya, kita cek ya. Ini kan ada 9, berarti kan datanya ganjil ya. Ganjil. Ini ada 4. Oke, sorry. Gara-gara ono sing telepon iki mau dadi. Ini ada 4 di sini, ini ada 4. Gitu kan? Iya, Ini sudah apa? Sudah sudah adil ya ini ya. Tengah-tengahnya 6, 7. Maka mediannya adalah 67. Salah coret 64 saya. Kalau enggak, Nah, 67. kemudian kan jumlah frekuensi ini sing dibagi Iya. 2. 67 gitu ya. Ini kan ada 4, ini 67. Nah, Iya, Mas. jika saya tanya ini rata-ratanya berapa? Yuk, coba boleh bantu hitung? Totalis. Iya, dijumlahin semua. Berarti kita bisa sebut juga rata-rata itu simbolnya X bar ya. 55 ditambah 55 ditambah 62. Boleh pakai kalkulator, boleh alat hitung, boleh. Oke. 515,8,9. Oh, semuanya ya. Kalau itu dihitung semua, Mbak, dapatnya berapa? Totalnya kata ketemulis. Hai. Aja dipencet sama dengan jadi 8. Ya. Totalnya 108. 108. Boleh di kolom chat di ini kita interaktif. 508 dibagi 9. Oke, gitu ya. Dibagi 6,4. 579. 579, Mas. 579 dibagi 9. 64,3. Oh, 579. Ya. 4,3. 579 dibagi 9. 64. 4,3. sama dengan baru dibagi ojo langsung. 579 dibagi 9. 64. 64,33 ya. 64,33. Ya. Oke, sampai sini alhamdulillah ya. Untuk rata-rata sudah bisa Sama ya. dengan di situ Nah, dibagi ojo langsung ya. dibagi, nanti langsung dibagi ketemunya araknya nu. Iya betul. Kalau di kalkulator jangan langsung dibagi, tapi disama dengan dulu, sama dengan, kemudian bagi itu ya, sama dengan dulu. Oke, betul. Sorry Mas, lupa di emut. Apa diemut? Jangan diemut, Bu. Jangan, Mbak, bahaya ya, diemut-emut. Nah, kita lanjut ya. Ini pembagian ini namanya apa? Ya. Nah, kita Pembagian lihat itu ya tadi namanya, untuk kalau yang pertama kan modus, yang kedua itu apa rata-ratanya, terus yang ketiga ini pembagian. yang median. Tadi kita belajar modus, median dan rata-rata. Oh, rata-rata. Nah, iya rata-rata. Nah, ini saya akan tipe soal olimpiade di sini. Mau ngerjain bareng-bareng apa sendiri-sendiri dulu? Coba dulu deh sendiri Bapak. Mas. Oke. Ya, Mas Bapak. Ya, Bentar kita saya ini ya. Kita sendiri dulu ya, coba ya. Saya kasih waktu mungkin 3 menit ya.
Baik, kakak-kakak sambil mengerjakan soal, kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan kepada Mas Ari. Atau yang merasa kesulitan bisa langsung ditanyakan saja. Mbak Leli, ini apakah bisa di-share absensi? Ya, sudah hampir jam 1, mungkin sudah bisa share absensi kehadiran ya. Presensi Iya kehadiran. Mas Ari, nanti absensi pukul 1 waktu Indonesia Barat atau pukul 2 waktu Hong Kong. Nanti akan di-share ya. Di kolom chat nanti saya share. Empat 4,7 Mas ketemunya. 4,7. Ya. Wow, cepet ya. Ya, mudah-mudahan betul ya. Kalau betul, nanti saya kasih hadiah ya. Ya. Berarti 2. Ada lagi yang lain? Boleh di chat, diketik di chat ya. Ada lagi yang lain boleh. Tadi Mbak Indah, tolong cek, tolong ketik di kolom chat. Tadi hasilnya biar ini ya, biar terdokumentasi. Plus banyak. Baik, kakak-kakak, jika sudah mendapat jawaban, bisa diketik di kolom chat ya, kakak ya. Oke. Nah, untuk menjawab soal ini, kita tulis dulu ya, diketahuinya ya. Sebelumnya saya ingin memberikan konsep segitiga ini ya. Rata-rata itu jumlah dibagi banyak, ini rata-rata jumlah dibagi banyak. Kalau garis ini adalah per, berarti jumlah per banyak. Maka kalau ditanya jumlah, rata-rata kali banyak. Kalau ditanya banyak, ini nanti kalau ada soal-soal ujian PNS atau masuk instansi perusahaan tertentu, ini kita bisa pakai ya ini ya. Maka banyak adalah jumlah dibagi rata-rata, gitu kan ya. Ini rata-rata. Dicari banyaknya, maka jumlah dibagi rata-rata. Kalau ditanya jumlah adalah rata-rata dikali banyak. Nah, gitu ya. Oke. Nah, kita coba kerjakan ya. Ini izin ya, boleh screenshot ya ini ya, atau dipoto. Ini izin saya hapus ya yang ini ya, yang sebelah kiri ini. Diketahui, kita tulis, kita analisis dulu ya petunjuknya ya. Nilai rata-rata ulangan matematik 18 siswa putri 72. Kalau gitu adalah banyak ya, banyak yang putri. Banyak putri ada 18, gitu kan? Rata-ratanya, rata-rata yang putri ada 72. Kemudian yang rata-rata siswa putra ada 69. Gitu ya. Banyak putra dan putri ada 30, ya kan? Katanya siswa di kelas tersebut, ketahuinya ya, banyak putra, putri ditambah putri ada 30. Kita jawab ya. Kan konsepnya itu, idenya rata-rata adalah jumlah dibagi banyak. Kan gitu ya. Rata-rata jumlah dibagi banyak.
Nah, ini rata-rata apa? Rata-rata putra dan putri dong, karena ini nilai rata-rata di kelas tersebut. Di kelas tersebut itu ada dua, yaitu putra dan putri. Jadi rata-rata putra dan putri. Nah, sekarang kita lihat, kita cari ini jumlahnya berapa? Halo kawan-kawan, cek. 141 jumlahnya. Iya, Jumlah betul, dari banyaknya. jumlah yang putri ya berarti ya. Jumlah putri. Putra dan putri. Enggak, kita cari dulu jumlah putrinya dulu. Jumlah putri berarti kan rata-rata dikali banyak ya. Kan Berarti jumlah rata-rata putri. Jumlah putri berarti rata-rata putri dikali banyaknya putri. Oke. Berarti 18 dikali 72. Kalau yang jumlahnya putra, jumlah putra kan rata-rata dikali banyaknya putra. Berarti kita harus cari dulu nih banyak putra. Banyak putra itu 30 dikurang putri. Putrinya itu banyaknya 18. Jadi banyaknya putra 30 dikurang 18 yaitu 12. Sehingga jumlah putra itu adalah rata-rata dikali jumlah, yaitu 69 dikali 12. Seperti itu ya. Ini konsepnya. Nah, ini kan rata-rata putra dan putri kan? Putra putri ya. Maka jumlah putra dan putri ini tadi nih 18 kali bukan dijumlahkan. 69 kali 12 dibagi jumlah totalnya putra dan putri itu 30. Oke. Ya, sampai sini. Boleh ya. Boleh ditanyakan dulu. Mas, maaf mau nanya, itu Ya. jumlah yang dimaksud jumlah putri itu kok dikalikan bukan dijumlahkan ya? Tambah. Bukan Bukan ditambah. ditambahkan. Iya. Iya, pertanyaan yang bagus. Karena kan kita punya datanya banyaknya putri dan rata-rata putri. Tadi jumlah itu punya rumus adalah banyak dikali rata-rata. Gitu, Mbak. Ya. Karena kita tidak tahu ini berapa jumlahnya. Di soal itu tidak diketahui jumlahnya si putri berapa. Hanya diketahui banyaknya putri dan rata-rata putri. Sedangkan kita sudah punya rumus jumlah itu banyak dikali rata-rata. Ini banyaknya 18 dikali 72. Boleh Mbak Indah dan Mbak Rilis? Oke, begini ya, ini yang saya suka ya. Kita diskusi ya. Oke. Ya, silahkan bagi kakak-kakak mungkin ada yang mau ditanyakan kembali ke Mas Ari atau mungkin ada jawaban yang berbeda dan sebagainya. Silahkan kakak-kakak disampaikan saja. Semua Bagaimana? materi aman, bisa Aman insya ya? Allah. Aman, Amin, aman amin. sekali. Ya. Ya, Soalnya ini pelajaran pas kayaknya kalau nggak SMP ya SMA ya. Iya, memang. SMP kayaknya. Soalnya kalau Ini kan kemarin SMA ujian. saya metodik matematika sih, bukan matematika ya. Oh. Kalau saya kan pendidikan guru agama, jadi pelajarannya metodik matematika. Ya Bu, ini Bu Ustazah ya, berarti saya panggil ya. Bukan Bu Ustazah saya. Oh ini 70,8. Oke, ada yang jawab 70,8. Nah, coba kita cek sehingga 18 dikali 72 itu hasilnya 1296. Ini saya menggunakan kalkulator ya.
dibagi 69. Nah, gitu ya. 69 dikali 12. 828 ya. 828 dibagi 30. Hasilnya adalah 2124 dibagi 30. Yaitu 70,8. Oke, good. Ya, yang B ya. Nah, itu yang benar ya. Siapa itu tadi? Dicatat Bu Leli ya. Catat, kasih hadiah. Kalau ngirim pulsa ke Hongkong itu bisa nggak sih, Mbak? Gimana? Saya mau ngasih pulsa ke yang menang ini. Kalau pakai kartu as bisa, Pak. Oh, bisa. Oke. Iya, kalau Ya pakai udah. kartu as. Iya, saya pengen kasih pulsa ke kalian supaya kan nanti bisa ini ya, bisa dimanfaatkan gitu ya. Oke, gitu. Untuk yang terima benar kasih, aja. Iya, untuk yang benar. Tuh, ada bener Mbak loh, Pak. Aisyah. Saya bener loh, Pak. Iya. bener. Nagih. Iya. Siapa lagi nih? Pak Ari, Pak Ari ada Ya. 3 orang yang betul, Pak Ari. Oke ya, yang ala kadarnya ya, semampunya saya yang ngasih pulsanya ya. Nanti saya kirim ya. Kirim ini nomornya, nomor WA-nya di kolom chat lah biar nanti dicatat sama Mbak Leli ya. Oke, ini dari sini aman. Mungkin kita cari soal selanjutnya ya di ini ya. Jadi kita lihat lagi. Jadi kita di sini nggak hanya senang-senang aja, tetapi juga kita mendapatkan ilmu ya. Nah, nomor 3 ini nggak ada hadiahnya. Ini hadiahnya adalah pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Banyak anggota yang usianya kurang dari 17. Oke, berapa ini? 5. Ada 5. Ya, kurang dari 17. Kurang. Oh. Iya. Kurang dari 17 ini. 18. Yakin 18? 18. Iya. 18. Oke. Gitu ya. Kan 17-nya nggak ngikut. Berarti usia 13 14 2 tambah 1 tambah 6 tambah 9 sama dengan 18. 18. Iya, ini 9 tambah 9. Oke. Good. Statistik. Jadi ya. Kita lanjut ya soal berikutnya ya. Ini bisa ya. Ini dia nih yang paling enak ya soal kayak gini ya. Oke, 18. Buat keluarga yang di Indonesia, oke. Itu pulsa yang buat keluarga di Indonesia. Lagi bener. Nah, ini dia. Banyak siswa yang gemar robotik adalah ngerjain bareng-bareng apa sendiri-sendiri dulu? Sendiri-sendiri, Pak. Oke, siap. Saya tunggu. Lima 15 orang. 15 orang. Sebentar. Iya benar-benar 15. Kayaknya sih. Tolong disimpan di chat ya, diketik biar tahu 15. Ini robotiknya itu berapa orang gitu ya. Ini yang pertama berapa persen dulu nih, cari dulu. Ini berapa persen nih robotik. Nah, nanti dipersenin. Terus 100% itu sama dengan 200 siswa kan. Itu hampir deket loh tadi 15. Tapi bukan 15 orang itu ya, 15% ya sebenarnya ya. Oke, 15 orang yakin boleh ganti kok, boleh ganti jawaban kok. Orang ya, bukan persen ya. 30. 30 itu siapa yang ngomong? Saya. Kak Uun. Oh. Sorry tadi keburu-buru. Iya, betul. Iya, jawabannya 30 orang. Iya, yang lain udah dibilang betul semua 30. Ya, itu artinya bagus ya. Jadi kita mengikuti jalan yang benar. Nah, pertama kita cari robotik itu berapa persen dari sini kan. Sehingga robotik itu
Robotik sama dengan 100. Ini kan semuanya 100% dikurang. Ini ya dari sini boleh ya, saya dari PMR ya. 13% dikurang 10%, dikurang 30%, dikurang lagi 20%, dikurang 20%. Oke, dikurang sehingga robotik ternyata cuma 15%. Ditanya 15% dari 20. Kan begitu ya. Kalau gitu, robotik sama dengan 15% dikali 200. Kan 15% itu 15 per 100 ya. 15 per 100 dikali 200. Ada yang bisa kita coret ya, nolnya 2. 15 kali 2, 30. Oke, good. 30 orang, berarti ya 30 orang. Gitu ya. Ya. Sampai sini tentang statistika ada pertanyaan? Enggak ada Pak, paham kayaknya. Oh, alhamdulillah ya. Oke. Kawan-kawan Tapi sekalian. salah jauh. Ya, kenapa? Paham, tapi jawabnya salah Pak. Jawabnya 15. Karena mikirnya kan 100% kan. Enggak Oh iya. Kejebak ya? Kejebak. Kadang semakin saking semangatnya. Iya, nggak memahami soalnya Pak. Jadi langsung aja jawab spontan gitu. Nggak apa-apa, memang kita itu hidup itu kalau nggak dibikin happy, nggak dibikin semangat, yang ada sakit ya, bukan sakit badan, sakit mental ya. Emang kayak gitu, harus semangat. Masih belajar, wajar kalau salah ya, nggak apa-apa, sama ya, kita masih belajar ya. Oke Mbak, boleh ini dulu ngambil take some water or food ya, jadi ngambil makanan atau minuman dulu. 3 menit kemudian saya lanjut ke materi selanjutnya, itu peluang ya. Oke. Nah, atau yang mau ke kamar mandi dulu, boleh saya izinkan 3 menit ya. Ya Pak, ya Mas, saya mau sholat dulu. Bentar. Oh iya benar, sholat. Doain kita ya yang di Indonesia ini ya. Siap. Baik, kakak-kakak, sambil menunggu waktu rehatnya sekitar 2-3 menit, kita seperti biasa untuk menambah semangat ya, kita tepuk semangat lagi ya kakak-kakak, jangan bosan-bosan agar semakin semangat ya. Ya, siap ya, tepuk semangatnya masih ingat ya yang tadi ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Jadi tadi ya mengenai tentang statistika yang disampaikan oleh Mas Ari ya, semoga tadi tuh mungkin ini materi-materi yang sudah pernah dipelajari mungkinnya sama kakak-kakak jadi ingat lagi dan semakin memahami seperti itu ya kakak, dan semoga lebih bermanfaat ke depannya seperti itu. Lupa ingat. Lupa ingat. Mudah-mudahan nanti jadi inget-inget aja gitu ya, inget-inget lupa Ya, sedikit. karena udah 10 tahun yang lalu. Iya. Udah mulai lupa. Udah puluhan tahun. Iya Kak, kalau tidak diulangi ya lupa gitu ya. Lupa aja terus. Alhamdulillah hari ini diulang kembali ya. Jadi mungkin ada inget-inget dikit gitu ya. Seperti itu. Yang penting mau udah 20 tahunan lebih. Masa saya nggak percaya Kakak Indah, paling umurnya baru 25 ini Enggak 17 Mbak. 17 ya. Anak saya itu 17 tahun. Iya, pokoknya saya lihat di sini kakak-kakak semua alhamdulillah semangat gitu ya belajarnya ya, walaupun ini hari Minggu, kemudian ini mungkin waktu istirahat, tapi alhamdulillah semangat kakak-kakak membuat saya, membuat Mas Ari, membuat Universitas Muhammadiyah Tangerang juga lebih semangat lagi memberikan yang terbaik untuk teman-teman di Hong Kong ini ya. Baik, bagaimana Mas Ari masih? Oh, sudah, sepertinya Mas Ari sudah siap untuk ke peluang ya.
Baiklah, kita masuk ke peluang. Jadi peluang itu untuk menentukan pilihan tanpa galau. Kita cari ya peluangnya itu seberapa besar sih. Nah, semacam kita begini loh. Kita mau melamar kerja. Tes gitu. Tes kerja ini yang dibutuhkan 10 orang. Yang melamar kerja hanya 5. Peluangnya besar apa kecil? Ya besar lah ya. Karena kan yang daftar cuma 5. Yang dibutuhkan 10. Besar peluangnya. Besar. Asalkan lulus tes administrasi. Jangan daftar doang tapi nggak lulus. Setiap bulan itu selalu gitu. Lulus Iya. tes seleksi. Iya, tetap. Tapi yang nyangkut tetap ada. Dan ini baru dapat yang satu aku 400 juta kan. Dan tapi yang nyangkut tetap ada. Yang nyangkut Iya. tetap ada. Iya. Mudah-mudahan nyangkut semua ya. Rezeki kita ada di mana-mana ya. Mudah-mudahan. Amin. Bu Leli boleh share absensi, ada peserta yang ini menanyakan. Ya sudah Mas Ari, link absen sudah di-share tadi saat Mas Ari yang ngasih latihan soal. Jadi mungkin pada fokus di latihan soal ya. Jadi kakak-kakak jangan lupa untuk link absennya ya, kakak-kakak ya. Di scroll di atas ada tadi saya lihat. Ada. Ini dia tuh. Silakan Absen. kakak-kakak, link absennya jangan lupa diisi. Sudah saya share di kolom chat ya kakak ya. Silakan di atas. Oke, saya share lagi ya kakak ya. Iya. Silakan kakak, jangan lupa untuk mengisi link absennya. Sudah saya share kembali di kolom chat ya kakak ya. Ya. Kita sambil ini ya, masuk materi peluang ya. Menganalisis, memahami peluang suatu kejadian ya. Jadi peluang ini bagaimana melatih analisis matematis kita ya. Kenapa sih? Kan saya melamarnya jadi koki. Saya melamarnya jadi umpamanya seorang admin. Kenapa ada juga tesnya tes matematik? Nah, karena suatu perusahaan biasanya yang diambil adalah orang-orang yang kemampuan matematisnya itu melebihi rata-rata orang lain. Ya, tidak bisa dipungkiri ya, kemampuan matematis itu adalah suatu simbol kecerdasan di berbagai negara seperti itu ya Mbak ya. Jadi kita memang sebenarnya agak kecewa juga kadang ya. Kan saya ngelamarnya jadi chef, jadi admin, kita jadi penjaga suatu toko atau apa kan. Tapi ini ada matematik juga. Kayak di Indonesia ya, di Indonesia itu beberapa kali saya membuat soal untuk tes masuk Indomaret. Apa tuh? Kasir Indomaret. Ya, itu juga ada matematis ternyata. Nah, di perusahaan-perusahaan Indonesia juga masih banyak kayak gitu ya. Kan Indomaret kasir, kenapa harus pakai matematik? Kan udah pakai kalkulator, komputer ya. Tapi ini adalah untuk bagaimana kita proses ketelitian sebenarnya ya. Lebih kepada ketelitian dan kemampuan matematiknya. Nah, oke, terima kasih Mbak Sainah ya, udah dijawab 30 orang. Ya. Nah, kita menganalisis memahami peluang suatu kejadian. Yang pertama, ruang sampel adalah himpunan. Himpunan itu adalah kelompok ya. Kelompok hasil yang mungkin terjadi suatu percobaan. Titik sampel adalah anggota yang berada pada ruang sampel. Ya, sambil jalan aja ya. Kita sambil jalan. Mungkin nanti ada pertanyaan. Atau mungkin nanti bisa lebih ngerti kalau biasanya sambil jalan itu. Nah, contoh kasus. Percobaan pelemparan uang koin, uang logam. Punya dua sisi. Uang logam itu ada angka, ada gambar. Saya cari dulu uangnya. Oke, ini kelihatan ya Mbak ya. Ini uangnya sisi angka, yang ini kiri. Terus ini sisi gambar ya, katakan gitu. Ini kelihatan ya. Ini angka 1000, ini gambar angklung. Nah, berarti
Sampelnya itu uang logam itu ada dua sisi, yaitu angka dan angka dan gambar, itu dia. Jika kita lempar uang logam, maka kemungkinan, ini kan kita bicara peluang ya, kemungkinannya adalah yang ketika kita jatuhkan ke lantai atau ke meja, itu munculnya angka saja atau gambar saja, gitu ya. Nggak bisa dua-duanya angka dan gambar, ya, mustahil. Tapi ketika kita jatuhkan bisa angka saja, bisa gambar saja. Jika kita koin sebanyak 1 kali, 2 koin, maka angka gambar, angka gambar. Ini dapat dari mana? Ada pertanyaan nggak? Atau boleh saya ini ya jelaskan lewat tabelnya ya. Kalau kita bikin, kalau 1 koin itu hanya ada angka atau gambar. Kalau 2 koin, ya 2 koin itu kenapa bisa angka-angka, bisa gambar-gambar gitu Mas. Nah, maka kita bikin tabelnya biar lebih mudah. Ini koin pertama, yang di atas ada angka, ada gambar. Koin kedua ada angka, ada gambar juga ya kan. 1 koin itu kan ada angka, ada gambar. Maka ketika kita bikin analisisnya, yang ini ada angka-angka, ini A ketemu A jadi AA, A ketemu G AG, G ketemu A jadi GA, G ketemu G jadi GG. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Boleh? Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Mas Ari. Jelas. Ya, silakan kakak-kakak bagi ada yang mau ditanyakan mungkin. Silakan disampaikan. Itu untuk 2 koin. Ini ruang sampel. Jadi yang mungkinnya itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Kalau 1 koin ruang sampelnya 1, 2. Kalau 3 koin, pertanyaannya bagaimana itu? Kalau 3 koin, kita cari 3 koin. 3 koin itu kan sama aja dengan 2 koin ditambah 1 koin. Yang ini kita bikin koin 2 koin, ada angka AA ya kan. Ini koin 1, koin 2, AG. Terus ini GA. Ini GG. GG itu gambar-gambar. Ini angka, ini gambar. Ini koinnya yang 1. Yang ini yang vertikal ini adalah 1 koin, yang horizontal ini 2 koin. Sampai sini ada pertanyaan? Banyak sampelnya 8 ya. Ada 8, benar. Ruang sampelnya ada 8 ya Mbak Uun ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mbak Uun ini bantu saya. Ini jadinya apa ini kalau 3 koin? A. Ya. Triple yang ini? Yang ini? Triple hanya A. ada 2. AAG. Yang ini? AGA. Oke, yang ini? Terus AGG. Oke, yang ini? Terus GAA. Yang ini? Yang keduanya GAG. Terus ini GGA. GGA ya. Terus triple G. GGG. Oke. GG, oke. Itu dia. 3 koin di sini. Boleh screenshot ya. Nanti ketika ada soal kita pakai bantuan tabel ini boleh. Nah. Kita lihat selanjutnya ya. Nah, yang ini menggunakan metodenya adalah pohon, diagram pohon. A ketemu A jadi AA. Nah, ini kehalangan sama koin ini. Ini AA nih. AA. A ketemu G jadi AG gitu loh. Tapi tadi yang saya awal itu pakai tabel. Yang ini pakai pohon namanya ya. Kemungkinan. Ini 2 logam. Ini logam
Yang pertama, ini logam yang kedua. Ya, ini logam pertama, maksudnya logam pertama. Yang ini logam yang kedua. Oke, di situ. Nah, yang ini tadi menggunakan pohon. Tadi sekarang ini menggunakan tabel. A ketemu A ketemu G, AG. G ketemu G, GG. Gitu ya. Untuk menentukan banyak titik sampel eksperimen, suatu eksperimen bisa pakai dasar perhitungan. Banyak hasil yang mungkin pada koin pertama ada 2, banyak hasil kemungkinan pada koin kedua ada 2, banyak hasil kemungkinan pada koin ketiga ada 2 juga. Totalnya 8. Maksudnya begini loh. Kan koin pertama itu ada angka, ada gambar. Ya kan? Koin kedua juga isinya angka, gambar. Ini makanya ada 2, angka, gambar. Maka dikali. Kayak gitu. Titik sampel. Oke. Sampai sini aman? Aman. Aman. Tapi Aman ya. 8 ya Pak ya. Iya gimana Mbak Kenji? Tapi kok ada 8? Iya, titiknya ada 8. 2 kali 2 kali 2, 8. Iya, aman. Makasih. Kalau umpamanya saya tanya nih titik sampelnya, misalnya koin dengan dadu. Ada berapa itu? Yang mungkin pada koin ada angka, ada gambar gitu kan. Yang koin yang dengan dadu kan dadu itu titiknya nih. Ini soalnya saya lihat di belakang ini ada gambar dadu. Ada Koin. titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, 5, 6 gitu ya. Jadi Iya. ada berapa titik sampelnya kira-kira? Kalau dadu ada 6. Iya. Kalau Jadi koin- berapa? Koin 6 kali 2, 12. Oke, berarti ada 12 titik sampel. Kalau satu koin, satu dadu. Iya. Gitu ya. Kalau ada 2 dadu, berapa? 2 dadu. 2 dadu. 24. Yakin 24. Dadu dikali dadu. Oh, ada. 6. Dadu kali dadu 36, Mas. Oke, good ya. Karena dadu itu ada 6 ya. Titiknya ada 6 dikali 6. Ada 36 titik sampel dadu. Oke, gitu ya. Ini yang titik sampel. Good. Peluang suatu kejadian. Jadi peluangnya itu adalah perbandingan atau banyak kejadian dibagi ruang sampel. Semua titik pada sampel dibagi ruang sampel NS. NS itu bisa juga semesta ya, atau semuanya dibagi total. Ya. Kejadian A dibagi total. Langsung kita contohnya ya. Nah, hari ini ketutup. Eksperimen satu koin. Satu koin itu AG, berarti ruang sampelnya adalah 2. Titik sampelnya A. Banyak peluangnya A, berarti angka doang setengah. Gambar aja setengah. Gitu kan? Ya. Ini penggelindingan satu dadu ruang sampelnya sampai 6 kan? Berarti NS-nya totalnya ada 6. Itu ya, ini kalau dadu kan totalnya 6 ya. Mata dadu 3. Mata dadu 3 itu cuma ada 1 kan? Nah, 6. Ini 0. Mata dadu genap. Genap itu ada 2, 4, 6. Berarti banyaknya titik 3. Berarti 3/6. Prima 2, 3, 5. 3/6 atau setengah. Ya, contoh ini. Ada pertanyaan dengan contoh ini? Boleh ini dulu, diamati dulu. Saya kasih waktu.
Baik, silahkan bagi kakak-kakak yang mungkin ada pertanyaan mengenai peluang kejadian dari suatu eksperimen ini, silahkan raise hand atau langsung disampaikan ke Mas Ari, silahkan ya. Pak mau tanya, MS sama NE tadi apa saya ketinggalan yang bagian ini Pak? Yang NF. Maksudnya apa gitu? Simbolnya itu Oh, apa gitu? NS ini. Iya. Iya. Jadi NA itu adalah kejadian A. Kejadian. Ini S itu kejadian dibagi dengan ini titik sampel. Dibagi dengan titik sampel. Gitu ya. Dibagi dengan titik sampel, kejadiannya dibagi titik sampel gitu doang. Ya. Jadi titik sampel itu adalah yang mungkin terjadi seluruhnya. Jadi total dibagi total, kejadian dibagi total. Oke. Tenang aja Mbak, nanti kita akan lebih paham lagi dengan saya berikan contoh soal ya. Contoh soalnya ini ada. Kita lihat. Ini kan contoh soalnya ya, mungkin soalnya kita kasih lagi. Kayak gini loh. Ini kan totalnya itu kan AG ya. A dan G ada 2 ya. Ini totalnya semua ada 2. Ini ada 2, gitu kan. Tapi banyaknya yang ditanyakan hasil sisi angka. Hanya ada 1. Angka itu kan muncul cuma 1. Sehingga jadinya 1/2. Jadi ditanya gambar, ada 1 doang. Gitu kan, 1/2. Kayak gini, ditanya mata dadu 3, titiknya mata dadu itu titiknya, titik pada dadu kan ada 3 ya, ada yang punya 3 titik ya, cuman ada 1, totalnya 6, maka 1/6. Mata dadu 7 itu nggak ada, dadu itu kan cuma sampai 6 ya, jadi 0/6 atau 0 atau mustahil. Kejadian 0 itu artinya mustahil. Mustahil dia. Itu ya. Mata dadu genap. Genap itu keluarnya 3. 2, 4, 6. 3 dibagi 6. Prima. 2, 3, 5. 3 bagi 6. Kita setengah. Di situ. Ya. Oke, Mbak Ayumi ya. Selamat bekerja ya. Apa-apa nanti di-share aja pengetahuannya dari teman-temannya ya. Nah, kita lihat selanjutnya masalah dengan frekuensi harapan dari sebuah peluang ya, peluang. Atau kita langsung soal dulu ya, soal peluang ini. Nah, di sini coba Mbak kita kerjakan dulu sendiri ya. Mau kerja sendiri apa bareng-bareng? Yang ini. Cek, bisa dengar suara saya? Bareng-bareng aja Pak, bareng-bareng. Oh, bareng-bareng. Oke. Bareng-bareng ya. Ya kan di Zoom-nya juga bareng-bareng, masa sendiri-sendiri gitu ya katanya. Nah, muncul mata dadu dari 7. 7 itu ada nggak 7 kira-kira? 0. Tak mungkin. Nggak ada. Berarti ini yang peluang kejadiannya 0. Dia ditanya 0 atau mustahil ya. Mustahil. Ini berarti ya. Ini yang mustahil ini 1. Kelahiran bayi laki-laki. Jawabannya A. Ini mah biasa ya, kejadian biasa ya. Biasa. Ini berarti ini nggak diminta di soal, berarti nggak kita contoh. Terambilnya kartu bernomor 11 dari 1 set kartu remi. Sering main kartu remi nggak, Mbak? Jarang. Tapi tahu nggak? Kadang. Itu kan pakai peluang juga ya? Iya benar. Nah, nomor 11 ada nggak di kartu remi? Ada. Nggak ada. Nggak ada. Dia kartu cuma sampai. Nggak ada.
Iya benar. 9. Cuma sampai Nggak ada nomor itu. 10. Mustahil. Ya kan kartu kan Mustahil. cuma sampai nomor 10 kan. Selainnya kan iya king. Apa tuh? King, queen. Mustahil. Nah, kematian seorang manusia, ada nggak kematian Iya. seorang manusia? Itu pasti ya, kita Pasti kematian itu pasti, Pak. terbit matahari setiap harinya pasti nggak? Pasti. Pasti. Kalau pasti itu peluangnya 1 ya. Nah, muncul Iya. api di kedalaman laut, ada nggak? Iya. Ya ada kadang-kadang. Nggak ada. Gitu. Mustahil Nggak ada. ya. Iya, itu. Masa kita ini apa namanya masak di dalam laut? Ya. Nah, kucing dapat bahasa Indonesia bisa nggak? Kucing. Mustahil. Mustahil. Jadi kalau gitu isinya 1, 3, 4, 6, 7. 3, 6, 7. Oke, good. Bisa sampai sini? Alhamdulillah. Insyaallah. Aman ya? Aman. Saya cek dulu nih kolom chat. Wih, udah ada yang jawab A. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam percobaan melambungkan 3 uang logam, peluang muncul 2 angka 1 gambar adalah 2 angka 1 gambar. Berarti G-nya ada 2, A-nya ada 1. Mau ngerjain sendiri apa bareng-bareng? Bareng. Nah, kalau gitu kita bisa pakai yang tadi ya, yang tabel tadi. Kita bikin dulu deh berarti ya. Kan kalau ada 2 logam itu tadi apa aja sih? Ada angka-angka. Angka-angka, Terus angka gambar, gambar-gambar, gambar angka, gambar-gambar. Iya. Kalau 3 logam ada apa aja sih isinya? Ada 8 ya? Angka-angka. Angka gambar. Terus Angka gambar. Ini tinggal dikasih A aja depannya. Tinggal dikasih A. A, G, A. Ya. A, G, G. Gitu ya. Yang ini sekarang tinggal tambah G depannya. G, A, A. G, A, G. G, G, A. G, G, G. Gitu ya. Nah, sekarang dia munculnya 2 gambar. Dia mintanya 2 gambar nih, Mbak. Sekarang kita cek yang 2 gambar. Gambarnya harus ada 2. Ini ya, 1 ya, warna kuning ya. 2. Ini GAG ini kan 3. Berarti peluangnya adalah 3 uang logam, munculnya 2 angka 1 gambar. Berarti peluangnya adalah 3 per good. Yang B ya. Ya. Oke, sampai sini aman? Boleh di screenshot dulu? Alhamdulillah aman, Bapak. Aman ya? Nah, B. Oke, ini kalau aman kayak gini rasanya kalau misalnya ada tes CPNS lolos deh. Amin ya. Atau tes masuk kerja di Amin. Nanti saya masuk apa ya? apa? Masuk ke rumah masing-masing. Habisnya kalau mau masuk PNS sudah ketuaan gitu loh. Oh, enggak lah. Enggak. Masih bisa jadi guru privat, bisa. Privat buat cucu. Iya benar. Ini pintar kan gitu ya. Yes. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini sekarang saya soal ini kerjain dulu sendiri ya, karena udah sepertinya sudah semakin mahir ya. Coba dulu. Kerjakan sendiri.
Boleh yang sudah di kolom chat. Yang C isinya, ya. Wow. Yang C ya. Nah, kita boleh saya jelaskan? Boleh? Boleh nggak dijelasin? Boleh, Pak. Iya. Boleh. Kalau satu angka, muncul satu angka berarti gambarnya ada berapa? Kan ada 3, berarti gambarnya ada? Harus muncul gambar ada berapa? Ada 2, berarti satu angka 2 gambar. Gitu kan, angkanya cuma 1. Sekarang kita cek yang angkanya cuma 1, 3 logam ya, berarti yang ini ya. Yang ini kita cek. Maaf Bapak, saya jawabnya nomor 5 loh. Yang nomor 4. Ya nggak apa-apa. Ya, soalnya nomor 5. Sorry. Itu overdosis itu semangatnya. Ya. Satu angka 2 gambar. Ini ya, ini 1, 2, 3. Berarti 3 ya jawabannya. Berarti peluangnya ada 3/8. Ya, yang A ya. 3/8. Oke. Sampai sini aman? Ada pertanyaan? Aman ya? Aman Bapak, aman. Aman, oke. Saya lanjut ya. Ini di screenshot dulu boleh? Nggak apa-apa. Oke, jawaban A betul. Good. Nah, ini nomor 5 ya. 2 buah dadu dilambungkan bersamaan muncul mata dadu berjumlah 4. Berarti mata dadunya itu ada 2 ya. Kalau dijumlah jadi 4. Ya. Oke, mau bareng-bareng apa sendiri-sendiri dulu ngerjainnya? Ya, ada pertanyaan? Boleh? Nomor 5 mau sendiri? Oh, bareng. Nah, kata Mbak Eni. Bareng ya. Ada 2 ya. Ingat, ada 2 dadu. Kita bikin. Mata dadu itu ada yang 1 titik, 2 titik, sampai 6 titik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu ya, kita bikin garis. Garisnya bengkok. Nah, ini kita kita bikin ya. Kita pasangkan. Ini 1 dengan 1, 1, 1. 1 dengan 2, 1, 2, 1, 3, 1, 4. 1, 4. 1, 4, 1, 5, 1, 6. 2, 1, 2, 2, 2, 3. 2, 4, 2, 5. Tiga 4 salah ya. Ke bawah suasana.
Ini 41. Kadang gitu kita terlalu ke bawah suasana ya. 2 tambah 2 4. Gampang kan ini kayak mainan ya. 51. Good, 66. Nah, Mbak, tolongin saya, Mbak. Ini jumlahnya 4, yang jumlahnya 4 mana aja, Mbak? 2 sama 2, terus 1 sama 3. Oke, kita warna biru, 2 sama 2. Ya, 2 sama 2. 2 sama 2. Iya, benar ya. 2 tambah 2, 4. Terus ada lagi enggak? Enggak ada, udah kayaknya. Ini 31 benar nggak? Oh, 31 ya. Iya, 3 sama 1 dibalik. iya, suka. Iya. Jadi berapa ini peluangnya berjumlah 4? Ada 3. 3. Ya, dibagi totalnya berapa? Oh, jawabannya. Ada banyak. Ini 6 kan nih. Horizontal 6, terus ini ke bawah 6, berarti 6 kali 6 ya. Totalnya ada iya, 36. Ada banyak. Itu jawaban saya waktu SD ya. Kalau guru nanya ada berapa? Ada banyak, Bu, katanya. Lain loh. Iya, makanya saya ketawa ingat dulu. Nah, ini kita sederhanakan ya nilainya ya. Sama-sama bisa dibagi 3. Jadi berapa? 36 dibagi 1/12. Iya, 12. Oke, good. 1/12 isinya A, yaitu asiknya. Wih, jawaban A, Ibu. Ini Mbak Uun udah. Wow. Nama tulis sudah. Good. Oke, boleh di screenshot ya? Atau boleh dicatat, boleh. Sudah dicatat. Oke. Boleh saya ini lanjut ke yang PDF tadi. Ini jawabannya C, Mbak Rahma. C 1/6 C. Ya, yang A ya isinya ternyata 1/12 ya. Kita lanjut ya ke PDF lagi ya. Ini untuk menguatkan konsep tentang peluang ya. Nah, di PDF tadi pada pengetosan, tos itu gini ya, Red. Gitu kan, tos kayak dulu main gambaran gitu diteplok ya. Nah, sebanyak 60 kali katanya nih uang logamnya ditos gitu. Diharapkan akan muncul angka sebanyak 30 kali dan muncul gambar sebanyak 30 kali. Banyak kejadian diharapkan yaitu frekuensi harapan yang diharapkan ya. Jadi tinggal dikali ini mas sebenarnya peluang dikali dengan banyak percobaan kayak gitu frekuensi harapan. Nah, lanjut kita ini contohnya deh. Frekuensi harapan kejadian A berarti peluang A dikali banyaknya percobaan. Kayak gitu. Peluang A dikali banyaknya percobaan. Nah, 2 dadu dilempar bersama-sama sebanyak 60 kali. Tentukan harapan muncul mata dadu berjumlah 7. Nah, sekarang kita lihat berjumlah 7. Ini ingat-ingat ya, berjumlah 7. Saya masuk lagi deh ke yang tadi. Layar putih. Nih, sekarang kita punya soal banyak dadu yang berjumlahnya 7. Yuk, peluang yang berjumlah 7, Mbak. 1,6. 4 tambah 3. 2 tambah 5, 5 tambah 2, 6 tambah 1, 1 tambah 6. Oh, sederet gini ya? Benar nggak sih sederet ya? Oh, iya, satu deret. Satu deret ya. Gampang ini kayak mainan ya. Tadi juga sederet. Iya, berarti 2 dadu
Jumlah 7 ya, jumlah 7. 7. Peluangnya ada berapa, Mbak? 1/6 1, ya. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 per 6/36. sama dengan diperkecil. 1/3. 1/6. Ya. Nah, ditanya tadi frekuensi harapan ya. Kita Ya. jawab dulu frekuensi harapan ya. F harapannya. Harapan kan berarti peluangnya 1/6. Jadi banyaknya percobaan. Tadi percobaannya banyaknya 60. Kan gitu ya. Dikali percobaan. 10. Percobaan. Berarti 1/6 dikali 60. Hasilnya berapa? 10. 10. Ya, 10. Oh, gampang ya peluang ya? Bener kan? Gampang ya? Gampang kalau bareng-bareng gampang. Kalau lagi nggak mau sendiri bingung. Iya. Ya, kita coba balik ya. Iya, gampang. 10 ya, coba kita lihat 10 nih. Bener ya, mudah-mudahan betul ya. Jadi jawabannya 10. Kita udah ngerjain sendiri nih. Benar, Ri. Benar nggak? 10. Benar ya? Betul. Iya, benar. Ya, ini 10 nih, dia jawabannya 10 ya. Ada Iya. 10. Oke. Gampang kan? Nah. Oke, very easy katanya, very easy. Coba kita cek lagi. Ya, udah itu dia peluang. Sampai sini ada pertanyaan? Udah habis nih materinya. Tambah lagi, Pak. Tambah lagi. Yalah, kayak gitu. Kita tambah lagi. Oke, yang belum sholat dulu boleh. Yang boleh ngambil makanan boleh ngambil makanan dulu. Saya mau cari soal dulu ya. Nanti kita ngerjain bareng-bareng lagi ya supaya kita lebih mantep. Ya, baik, kakak-kakak, sambil menunggu Mas Ari menyiapkan soal-soal, apakah ada yang mau ditanyakan mengenai statistika dan peluang? Silahkan langsung ditanyakan saja, atau boleh raise hand dulu, atau silahkan ketik di kolom chat, silahkan. Dan jangan lupa ya kakak-kakak isi link absensinya untuk hari ini ya, sudah ada di kolom chatnya. Iya, udah, terima kasih. Sama-sama. Baik, saya melihat dari awal ya, dari pukul 1 waktu Hong Kong sampai menjelang pukul 3 Hong Kong ini semuanya saya lihat antusias sekali ya untuk belajar numerasi hari ini. Alhamdulillah ya. Sinyalnya juga lancar. Nah, hitung duit, semangat. Apalagi tentang duit ya, pada lancar ya kakak-kakak ya. Baik, nanti kakak-kakak akan diberikan soal mungkin berupa kuis ya Mas Arya, biar tambah seru gitu ya. Oke, sambil menunggu kita kakak-kakak di sini jangan bosan ya, pokoknya kita harus tetap semangat ya. Makanya saya pandu untuk tepuk semangat. Oke, siap ya? Silahkan di mute dulu boleh. Cek, apakah itu sudah ada link di chat? Belum, masih kosong. Sebentar saya Boleh cek. daftar hadir, Pak Ari. Ya, enggak, itu di chat. Saya kirim link untuk mengerjakan kuis. Sudah? Ini kayak daftar hadir ya, Pak Ari ya? Belum, Bapak, belum keluar. Tapi linknya daftar hadir itu Pak Ari. Oh, gitu. Keterangannya. Sebentar. Maaf, ini tadi rilis minta izin berangkat kerja ini tadi jam 2. Jadi tidak bisa mengikuti sampai selesai. Oh iya Mbak, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu, rezekinya berkah. Hari ini ada pertanyaan dari Kak Eni, ini mungkin bisa dijawab dulu sebelum masuk ke kuis. Izin bertanya, Mas, kegunaan pembelajaran numerasi dalam kehidupan nyata apa saja? Oke, ya. Yang tadi statistik, sebentar saya ini dulu. Ya,
Yang statistik, numerasi statistik itu digunakan untuk kita menganalisis data ini ya, misalnya kependudukan atau rata-rata berat badan. Kalau di Posyandu di Indonesia itu kan ada namanya Posyandu ya. Rata-rata berat badan itu kan berhubungan korelasinya dengan kesehatan bayi ya. Nah, atau kalau ibu-ibu itu obesitas ya, maaf ini mah ya, mudah-mudahan bodinya pada goal semua ya. Semangat habis ini olahraga body goal. BGM, nggak gendut lagi. Itu dia. Jadi itu untuk memprediksi ketika suatu, ya ini maaf bukan body shaming, bukan. Tapi kan ini demi kesehatan ya. Jadi suatu wilayah, ini pemerintah ingin memprediksi seberapa sehatkah bayi atau ibu-ibunya dan sebagainya. Yang di rata-rata tadi, rata-rata usia kematian, katakanlah gitu, itu juga bisa menjadi acuan Departemen Kesehatan di wilayah tersebut untuk menyimpulkan bahwa rakyatnya sehat atau tidak. Kalau di Indonesia sekarang kan ini ya corona ya, rata-ratanya berapa nih yang kematian, sehingga nanti wilayah tersebut bisa diputuskan zona hijau, merah atau hitam. Hitam itu coronanya banyak banget kan gitu. Jadi dibandingkan dengan jumlah penduduk, misalnya gini, jumlah penduduknya 1000, ini amit-amit, yang kena corona 100, itu sudah tergolong zona merah kalau di Indonesia ya. Kalau di Hong Kong ya mudah-mudahan juga aman ya, udah nggak ada corona ya. Yang ada uang berlimpah aja di Hong Kong ya. Dan kesehatan. Amin. Ya. Amin. Itu dia dari sisi statistika, gitu kan? Oke. Kalau dari sisi peluang itu digunakan untuk bagaimana kita memutuskan, membuat keputusan sebenarnya. Ya. Ini kalau peluangnya kecil, saya lanjut kan kerja di Hong Kong. Kan sebenarnya gitu kan logikanya ya. Jadi mengasah intelijensi kita membuat keputusan. Kayaknya saya mending pergi ke Hong Kong deh daripada saya tetap di kampung halaman. Peluang saya untuk mendapatkan rezeki jauh lebih besar di sana. Walaupun itu resikonya mungkin besar ya kan ya, ada resiko jauh dari keluarga, tapi tentunya ini kan saya untuk mencari rezeki kan gitu ya. Itu peluang-peluang itu digunakan untuk itu. Tapi yang dicontoh-contoh ini hanyalah contoh-contoh sederhana yang banyak dipakai pada permainan anak-anak sebenarnya. Dadu, berapa sih peluangnya dadu, tos-tosan uang logam, seperti itu. Itu ya. Kayak misalnya mbak-mbak sekalian nih, pengen tahu nih peluangnya nih kalau saya nabung. Nabung maksudnya itu ada investasi nabung ya. Kan kita tahu nih seberapa banyak orang yang sukses investasi dan seberapa banyak orang yang gagal. Ya itu kan kita bandingkan kan, itu kan kita sebenarnya sedang proses berpikir bagaimana kita mengambil keputusan dilanjut apa enggak nih investasi emas. Jadi kan ada yang namanya ini ya diagram garis ya, continue naik turun. Oh kayaknya perkembangannya trennya emas lagi banyak turun, maka saya nggak investasi emas dulu deh. Ya ada investasi Bitcoin dan sebagainya. Gitu dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu ya Mbak Eni ya. Oke, mudah-mudahan Mbak Eni masih belum puas atas jawaban saya sehingga kita bisa masih terus berlanjut mempelajarinya ya. Jadi sumber pengetahuan bukan hanya dari saya, bisa dari YouTube, dari Google dan sebagainya. Gitu ya, numerasi. Ini lebih kepada saya untuk lebih kepada meningkatkan kemampuan otak kita ya. Jadi ada penelitian dari Prof. Yohanes Surya, IQ itu bisa terus meningkat seiring jalannya umur. Jadi umur 70 pun masih bisa naik IQ, intelligence question ya. Ketika daya numerasi hitung-hitungan kita selalu dijaga. Jadi artinya untuk kesehatan otak itu anti pikun. Jadi kalau kita bermatematik itu hitung-hitungan ya, itu anti pikun sebenarnya. Oke. Jangan kita kayak Mandra ya, kalau di film Sidul itu dulu Mandra, saya nggak mau banyak mikir biar otak saya awet. Dia apa ya, katanya kayak naik motor gitu, motor kalau banyak dipakai kan jadi rusak. Otak kita kalau banyak dipakai matematik malah pinter. Seperti ada penelitian kedokteran di US ya, Amerika ya, ketika ibu hamil di Amerika rata-rata mereka di posyandunya, saya lupa namanya ya, apa center healthy-nya dia
Jadi di posyandunya di Amerika itu dilatih ibu-ibunya itu selalu belajar ketika hamil, selalu belajar matematik yang sederhana agar janinnya itu, otaknya itu lebih berkembang daripada ibu-ibu yang tidak belajar matematik. Ya, di situ. Iya, gitu ya. Oke Mbak ya. Jadi maksudnya kehidupan sehari-hari di situ ya. Nah, ini udah jam 2 ya. Oke, ini apakah tadi ini kuisisnya bisa dipakai? Cek. Sudah diklik yang link kuisisnya? Perasaan masih kurang ya. Waktunya sudah habis. Oh, waktunya habis. Ya ampun. Ini ya, ini kontak saya ya. Saya kasih kontak saya ya. 0813 1130 1991. Yang tadi menang ya ada 5 ya. Oke, 5 itu tolong kontak WA saya ya. Oke. Ya, tadi yang 5 orang itu Kakak Aisyah, Kak Puji, Kak Ayumi, Kak Siti Nuraisyah, Kak Eni, silakan kontak Pak Ari. Janjinya mana ini pulsanya ya? Ya nomor Indonesia aja lah ya. Nomor kontaknya berapa, Pak? Ini di kolom chat 0813 1130 1991 ya. Oke. Oke. Iya, nomor Indonesia aja, nomor anaknya atau suaminya tuh. Ya, yang bisa dikirim aja Kakak ya nomornya ya. Yang bisa dikirim pulsa. Ya, dari saya cukup ya, Mbak saya. Oke, sebentar. Iya sebentar. Ini kan kita yang di luar negeri khususnya ya, banyak ya lah yang menawarkan itu investasi gitu. Tapi kebanyakan juga investasi bodong gitu, ngajak ini misalnya bisnis ikut inilah ikut apa kayak tanam saham kayak gitu. Tapi kebanyakan temanku ya pada cerita banyak yang dibohongi gitu juga lah Pak. Mas, Mas aja. Ya. Gitu banyak yang kena tipu. Alhamdulillah saya nggak pernah ikut. Saya nggak mudah tergiur gitu. Ya katanya ikut ini. Kayak TNC lah, Pak. TNC itu tuh teman saya banyak yang sampai udah 10.000 sampai ada yang 11.000 kayak gitu. Ya banyak. Allah, itu gajinya habis buat itu ya? Iya ya itu kan 1 bulan kirim berapa kayak gitu. Terus ada yang bentuknya produk lah, yang bentuknya apa katanya tanam saham kayak gitu. Tapi banyak juga yang kena tipu. Kenyataannya seperti itu. Padahal kita cari duit tapi ya itu jadi manis itu karena pinternya itu ya yang ngajak gitu. Jadi sihir yang paling nyata di dunia nyata adalah mulut ya Mbak ya. Jangan jangan mudah percaya sama mulut buaya kan gitu ya, janji-janji manis gitu kan ya. Awalnya saya juga sudah pernah sama orangnya ya beragama juga ya udah assalamualaikum terus ya ceramahnya itu kayak manis kayak kita kan dalam hati juga mau percaya gitu ngomongnya juga agamanya kalau kita tahu agama kan paling enggak kan takut sama dosa gitu tapi ternyata juga gitu orang pintar orang pintar banyak tapi yang ya itu pintar tapi tidak takut sama dosa itu banyak. Astagfirullah ya banyak ngejual agama. Saya juga kerja di tempat kayak gitu Mbak. Dia katanya agamanya kuat Ustadz ya. Tapi gaji saya juga nggak dibayar-bayar. Ada yang kayak gitu. Mas Ari mungkin bisa berbagi tips gitu Mas Ari ciri-ciri investasi yang baik karena di Indonesia pun banyak sekali Kak investasi yang memang yang seperti Elena begitu ya atasnya itu ustadz kiai tapi ternyata bodong seperti banyak sekali mungkin Mas Ari bisa tips gitu ya. Tipsnya adalah nih kebetulan ayah saya itu kan di anggota APindo ya, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Ini saya tips dari ayah saya ya. Jadi ketika investasi jangan percaya ketika dapat keuntungan balik modal itu 9% per bulan. Itu sangat tidak masuk akal. Bisa gini, saya investasi 1 juta. Ya, jadi 9%-nya 1 juta per bulan itu akan saya dapat itu sudah sangat mustahil. Paling hebat juga 8%. Oke, gitu ya. Mas, saya mau tanya kalau investasi yang bentuknya peternakan kambing gitu, kalau misalnya
kita naruh 2 kambing betina gitu, induknya. Ya. Nah setelah 9 bulan baru nanti kembali modal sama 1 anak ekor kambing. Itu tuh kira-kira aman nggak investasi kayak gitu, Pak? Sebenarnya investasi makhluk hidup itu sangat beresiko ya Mbak ya. Yang pertama kan resiko kematian. Yang kedua kan Mbaknya juga kan tidak bisa memantau langsung kambingnya. Ya. Kalau teman kebetulan ya sepupu saya, ipar saya itu dia PMI di Hong Kong juga, tapi dia nggak ikut ini PMI di Hong Kong. Mbak saya itu Mbak Ratna, namanya Mbak Ratna, itu investasinya dia percayakan uangnya itu langsung transfer ke saudara kami ya. Sepupu saya itu di Lampung, saudaranya di Lampung. Jadi suaminya ini yang di rumah ya langsung mengelola keuangannya. Dia beli sapi, anak sapi itu kan 5 juta ya. Yang sudah kuat 5 juta, nanti di lebaran haji dia jual kayak gitu. Baik, si investasi itu yang namanya, saya juga bukan ahlinya, saya hanya dosen ya, bukan investor juga. Ketika saya ada uang lebih, saya taruhnya ya deposito syariah atau jual emas, beli emas kayak begitu Mbak. Ya. Atau saya taruh ke istri saya, itu kan paling aman ya. Karena banyak juga ipar saya juga ikut koperasi apa tuh namanya, katanya ditipu, dia 20 juta hilang ya. Itu harus hati-hati Mbak ya. Apalagi kan kita juga capek cari uang di sana ya. Jangan sampai lah capek badan, capek juga perasaan ya. Kita harus happy ya. Pagi-pagi ngopi. Ya siap. Nah, doa kami selalu untuk kalian ya kawan-kawan. Amin. Amin ya. Amin. Tadi iya. Apa bikin arisan tuh? Tadi di awal ada yang ngobrolin arisan kalian. Baik, punten ini Mas Ari dan teman-teman semua, mungkin waktunya sudah tiba di penghujung acara gitu ya. Jadi ya sebenarnya mungkin banyak sekali dari kakak-kakak di sini yang ingin bertanya ya mengenai statistika dan peluang, bahkan tadi sampai ke investasi ya, peluang investasi dan sebagainya. Ya mudah-mudahan di lain waktu dan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali ya, ada kesempatan lagi. Baik, sebelum ditutup acara ini saya mau ngasih pantun lagi ya kakak-kakak ya. Oke, jangan minta nomor HP-nya dikirim ke. Oh ya, ada nomor HP Mas Ari mungkin ya, kalau yang mau tanya-tanya silakan, atau yang nanti belum. pulsanya ya. Oke, saya mau pantun sekali lagi. Jalan ke lembah tidaklah rata, di ujung kali tumbuh melati. Mohon maaf bila ada salah kata, semoga bisa berjumpa di lain hari. Oke. Baik, sebelum kita tutup, ada satu lagi nih, belajar dengan guru matematika, setelah itu pulang ke rumah. Setelah acara selesai, mari bersama ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mau pantun, boleh nggak? Boleh. Iya. Boleh Iya. Ada kalkulus, ada integral. Cinta yang tulus nggak bakalan gagal. Iya. Ya, cinta kita hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Mudah-mudahan kita nggak akan gagal di perantauan dan semoga rezeki kita berkah semua. Amin. Mbak, saya pengen. Mas Ari. Ya, pengen Mas foto. Ari, maaf. Ya. Mas Ari, maaf. Ya. Untuk link kuis dan nomor WA-nya bisa di-share di grup WA biar kita bisa untuk belajar. Oh, nggak bisa, Bu, di sini aja ya. Di sini udah tadi ada. Itu di link ya. Karena tadi saya buka itu nggak bisa. Oh, ya udah nggak apa-apa. Kuis nanti mungkin. Ya, ikut link kuisnya Bapak, cuman ada beberapa yang belum terjawab. Ya, siap. Nanti dikoordinasikan aja dengan anggotanya ya. Nomor saya nanti buka boleh di grup WA itu ya. Di grup WA. Saya minta fotonya, tolong ini Mbak, kawan-kawanku yang di sana dibuka kameranya.
Lah ini apa kameranya Mas juga nggak kelihatan nih? Kameranya Kelihatan. Mas Ari. Kelihatan kok. Saya nggak ada tuh. Ada. Ya, yang pakai masker dibuka pakai masker ya. Ini biar kita ini ya kenang-kenangan, bukan akhir ya, tapi sebagai penyemangat saya seperti itu ya. Barangkali saya juga bisa ke Hong Kong. Saya belum pernah ke Hong Kong seumur umur. Corona. Mangga ke sini. Mangga. Iya, dibuka. Ayo kameranya. Yang moto mungkin dari FKPMT ya. Boleh yang foto. Sudah dibuka semua belum? Ayo Mbak, kita foto bersama dulu. Ya, rapi-rapi dulu.